Adik-adik, sebelum kita mendengar khotbah minggu hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, dalam nama Yesus Kristus, kami akan menerima dan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, dan kuasailah di dalam Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan minggu hari ini dari kitab 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai ayat 11. Memang pendeta akan membacakan, mari ikuti masing-masing di dalam hati. Pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, "Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Kemudian berkatalah Yesaya, "Ambillah sebuah kue ara." Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu. Maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, "Apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga?" Yesaya menjawab, "Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak?" Hizkia berkata, "Itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak." Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, Hizkia artinya Tuhan adalah kekuatanku.
Hizkia adalah raja bagi bangsa Israel di Yehuda. Dia golongan raja yang baik di Israel. Tentulah sebagai raja, dia memiliki banyak uang. Dikelilingi oleh para dokter dan para medis. Tetapi dia juga boleh sakit. Dan penyakitnya dicurigai akan mengambil nyawanya. Adik-adik, sehebat apapun manusia, baik dia raja, kaya, atau setengah kaya, atau miskin, penyakit bisa datang tiba-tiba kepadanya. Dan penyakit ada yang bisa disembuhkan. Dan penyakit juga ada yang tidak bisa disembuhkan. Itulah yang mengancam nyawa Raja Israel Hizkia. Adik-adik, kepada siapakah Hizkia pergi? Dia berdoa kepada Tuhan. Itulah salah satu kebaikan dari Raja Israel Hizkia. Padahal Raja Israel sebelumnya, mereka menyembah dewa buatan tangan mereka. Lihat adik-adik, Amang Pendeta senang memahat, mengukir, memungkir sebuah patung dari kayu. Orang Batak menyebutnya singa-singa. Jika orang tua Batak memiliki singa-singa di depan rumahnya, berarti dia seorang tokoh yang sudah berpengaruh baik di depan masyarakat. Perkataannya sudah didengarkan dan perlakuannya sudah menjadi teladan. Itulah simbol singa-singa di rumah orang Batak. Amang senang memahatnya. Ada banyak alat untuk memahatnya. Ada palu untuk memalu pahatnya. Ada martil. Ada alat-alat ukir berbagai macam bentuk dan cara memakainya, sehingga terbentuklah patung seperti ini. Adik-adik, betapa rusaknya manusia jika patung yang dibentuknya seperti ini menjadi sesembahannya. Dia percaya kepada patung tersebut bahwa itu boleh memberi kesembuhan. Itu boleh memberi rejeki. Itu boleh memberi kekuatan. Patung tersebut dipercaya bisa melepaskan bangsa tersebut dari Asyur, dari Babel, dari Mesir. Itulah dosa raja-raja bangsa Israel sebelum Hizkia. Tetapi pada kesempatan ini, ketika Hizkia sakit, seorang nabi datang kepadanya, yaitu Nabi Yesaya. Nabi Yesaya adalah yang dibesarkan di kota. Dia datang dari kalangan istana. Karena dia datang dari kalangan istana, dia sedikit bebas untuk bertemu dengan seorang raja. Dan kesempatan tersebut Yesaya gunakan untuk mengingatkan raja tentang penyakitnya. Ketika raja tersebut berdoa, dia mengeluh, dia memanggil nama Tuhan, dia mengatakan bahwa dia mau melanjutkan kebaikan-kebaikan kepada umatnya. Maka Tuhan mengingatkan Yesaya untuk kembali
menjumpai Raja Hizkia yang sakit tersebut. Sehingga Hizkia disembuhkan dan umurnya ditambah 15 tahun lagi. Adik-adik, ketika kamu kesulitan, ketika kamu menderita sakit, atau ketika orang tua kita lihat kesulitan, orang tua kita sedang sakit, atau ketika guru kita, gurumu, pimpinanmu sedang lemah, sedang sakit, apakah adik-adik berdoa kepada Tuhan? Sekarang saatnya kita melihat cara hidup Hizkia. Dia berdoa kepada Tuhan melipat tangannya. Dia percaya kepada Tuhan, bukan ke Allah lain, bukan ke patung buatan tangan manusia, tetapi dia mengeluh, berdoa kepada Tuhan. Dan seorang hamba Tuhan Yesaya menjumpainya, mengatakan kepada Hizkia, dia akan sembuh dan umurnya ditambah 15 tahun lagi. Dan ada tanda bahwa bayang-bayang mundur. Adik-adik, Tuhan sungguh berkuasa atas seluruh ciptaan. Adik-adik, mengikuti Yesaya, mari miliki waktumu dan kesempatanmu untuk mengingatkan setiap orang sakit, berdoa kepada Tuhan, memohon kesembuhan. Itulah yang dilakukan oleh Yesaya yang perlu kita contoh dan kita ikuti. Kemudian, mengikuti Raja Hizkia, walau dia raja berkuasa, tetapi dia paham dan mengerti betul Tuhan jauh berkuasa dari dirinya. Dia berdoa kepada Tuhan untuk memohon kesembuhan. Karena itu adik-adik, meniru Yesaya, meniru Hizkia, berdoalah kepada orang tuamu yang sedang sakit. Berdoalah kepada teman-temanmu yang sedang sakit. Berdoalah untuk semuanya. Kiranya Tuhan memulihkan, memberi kesembuhan kepada setiap orang yang menderita karena sakit. Memberi umur panjang, kesehatan, dan melakukan lagi aktivitasnya sebagaimana biasanya. Dan itulah yang dilakukan oleh Raja Hizkia. Dia melanjutkan pelayanannya sampai tuntas dengan penyertaan Tuhan. Asyur mereka kalahkan. Tuhan menyertai adik-adik untuk berdoa dan memohon penyertaan Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu bahwa kesembuhan adalah dari Tuhan. Bahwa umur yang panjang adalah dari Tuhan. Bahwa segala tanda-tanda boleh Tuhan sediakan untuk terjadinya rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Kiranya COVID-19 menjadi tanda dalam kehidupan kami bahwa kami harus berseru dan berdoa kepada Tuhan, sembuhkan kami dan semua ciptaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik, kami semua yang bertugas melayani minggu hari ini, Pendeta Amang Sintua, kakak guru sekolah minggu, organis, kru yang bertugas atas nama Amang Pendeta Resort,
Pendeta Jeffrey Sitindaun, Master Teologi, mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Shalom.